Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bersuci dari hadas dan najis. Pengertian najis dan hadas, macam-macam najis dan cara menyucikannya, macam-macam hadas dan cara bersuci, tata cara bersuci dari hadas, fungsi bersuci dalam kehidupan. Pengertian najis. Najis artinya kotoran. Secara istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis terbagi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis ini najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara menyucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitah adalah najis pertengahan. Yang termasuk najis ini ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, serta arak atau khamar. Najis jenis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah, najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan. Dan yang kedua, najis ainiyah. Najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan najis dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga adalah najis mughallazah. Adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari air liur anjing atau babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas terbagi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus berwudu. Dan apabila tidak ada air, diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur.
Yang kedua, karena hilang akalnya, yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Yang ketiga, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ada batas yang menghalanginya. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Yang kedua, hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar ialah jima atau bersetubuh, keluar mani, haid, nifas, wiladah, karena meninggal dunia. Tata cara bersuci dari hadas. Yang pertama, wudhu, yaitu berniat dalam hati untuk berwudhu menghilangkan hadas. Dianjurkan melafalkan niat dengan membaca nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan membasuh kedua telapak tangan sambil menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki ketika berwudu. Selanjutnya dilakukan berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya dan mengeluarkan air dari hidung. Berkumur-kumur. Kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh telinga, membasuh kaki, lalu tertib, dan membaca doa sesudah berwudu. Yang kedua, mandi. Adapun tata cara mandi dimulai dengan membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya, mengucapkan bismillah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Setelah itu berwudu. Kemudian mengguyurkan air. Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, karena itu siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi sekalipun, tetapi menyela pangkal rambut hanya khusus bagi laki-laki. Bagi perempuan cukup dengan mengguyurkan pada kepalanya 3 kali guyuran dan menggosoknya. Tapi jangan mengurai rambut, membuka rambutnya yang dikepang. Dan membasuh badan dengan tangan sampai 3 kali. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri serta mualat, yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. Yang ketiga ada tayamum, dan yang keempat ada istinja. Fungsi bersuci dalam kehidupan: menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya mampu menerima pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.